Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumil jum'ah, kita bisa melanjutkan pengajian kita kitab Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dengan harapan semoga pada bulan Ramadan ini tingkat penghimpunan zakat kita di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri bisa maksimal dengan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan memohon pertolongan, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gerakan sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan Nahdlatul Ulama akan berhasil dan penuh berkah. Amin Allahumma amin. Ila muallifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina khususan Syekhina Ahmad Fayumi Munji wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekhina Ahmad Nafi Abdullah wa Syekhina Abdul Kamal wa Syekhina Zainuddin Dimyati wa Syekhina Ali Fatah Yaqub wa Syekhina Nur Hadi wa Syekhina Isamuddin Hadi wa Syekhina Mahfud Anwar wa jami'i muallimina wa asatidatina wa masyayikhina khususan fi Al-Ma'had Al-Islami Rawdatul Ulum Bihajin wa fi madrasatina Matalil Falah wa fi madrasatina Misbahul Ulum wa fi ma'hadina Sunan Ampel Jombang wa fi ma'hadina Salafiyah Syafi'iyah Sebelah wa fi ma'hadina Al-Aqabah wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama khususan ya ruhi asy-Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy-Syekh Abdul Wahab Sebelah Syekh Bishri Syamsuri wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Zubair Dalam Syekh Muhammadun Abdul Hadi wa ila ruhi awliya illah khususan Syekh Ahmad bin Maga Syekh Ahmad Irabadi awliya illah fi hadhil qaryah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada Al-Babu Tsani. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita sampai Al-Babu Tsani, bab yang kedua. Alamang tajibu zakah. Kepada siapa zakat itu wajib dikeluarkan? Wajib kepada siapa zakat itu wajib? Artinya siapa yang wajib mengeluarkan zakat? La tajibu zakah ala ghairi muslim. Topik yang pertama nanti akan membahas zakat itu tidak wajib bagi non muslim. Yang kedua, topik yang kedua adalah az-zakatu fi malis sabiyyi wal majnun. Hukum zakat untuk anak kecil, hartanya anak kecil dan orang gila. Ini kajian yang menarik. Al-mabhasul awal, kajian yang pertama ini, la tajibu zakatu ala ghairi muslimin. Dengan tegas Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan la tajibu, tidak wajib, az-zakatu, zakat, ala ghairi muslimin, atas orang non muslim. Dengan tegas zakat itu tidak wajib bagi non muslim. Ajma'a, mufakat, ijma', konsensus ulamaul Islam, ulama-ulama Islam. Tentu ulama mulai zaman sahabat ya ilal an. Ala anna zakata, sepakat apa? Ala anna zakata, sesungguhnya zakat, tajibu, wajib zakat itu. Untuk siapa zakat itu wajib? Alal muslimi, untuk orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah membaca dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sudah percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ila kafatil khalqi, untuk semua makhluk-makhluk Allah. Jadi password Islam adalah
syahadat. Sangat mudah orang dikatakan muslim itu. Kuncinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya mantap, yakin, disampaikan, diikrarkan kepada orang lain dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentu simpel sekali. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah tiga aspek keimanan sebagai syarat, sebagai passwordnya orang Islam itu mudah. Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan atas kamu, Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah, Nabi Muhammad makhtaro baina amroini ilahtaro al-aisar. Ketika Nabi disuruh memilih, pasti Nabi memilih yang paling mudah. Kita tentu ingat ketika Nabi itu diperintahkan Allah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi itu sampai 9 kali minta keringanan, at-takhfif. Setiap kali naik menghadap Allah dikurangi 5, 9 kali dikurangi 45, tinggal 5. Sebenarnya mau soal lagi, cuma Nabi malu. Tetapi pahala 5 waktu itu sama dengan 50 kali, bahkan lebih jika dilakukan dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu ingin sesuatu yang ringan, sesuatu yang enjoy, yang happy terjadi pada umatnya. Beliau tidak mau memperberat. Dalam sejarah sholat tarawih saja seperti itu. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga dalam hadis itu banyak sekali, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika tidak berat bagi umatku, sebenarnya aku perintah mereka siwak. Jadi al-masyaqqah, sesuatu yang sulit, yang banyak beban, itu dihindari oleh Nabi, sehingga umat Islam ini bisa menjalankan ibadahnya dengan riang gembira, tanpa ada rasa susah, tanpa ada rasa beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Itu muslim. Jadi indah sekali dan mudah. Menjadi orang Islam itu indah, mudah, guyup, rukun, progresif, maju. Al-balighi, yang sudah balik, sudah matang. Ini diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Misalnya alamatnya keluarnya haid bagi perempuan, atau keluarnya sperma, mimpi basah bagi laki-laki, sempurna usia 15 tahun misalnya. Al-aqili, yang berakal, normal. Al-hurri, yang statusnya merdeka, bukan budak. Al-maliki, yang memiliki linisabiha, semua harta itu sampai 1 nisab. Al-makhsusi, nisab itu tentu dikhususkan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus, bisyaraitihi, dengan syarat-syarat nisab. Jadi itulah kesepakatan ulama kita, bahwa zakat itu hanya diwajibkan bagi orang muslim yang baligh, yang berakal, yang memiliki hartanya sendiri itu sampai 1 nisab, dengan syarat-syarat yang tertentu, yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Bidang peternakan apa, bidang pertanian apa, bidang perkebunan apa, bidang perdagangan apa, bidang pertambangan apa, bidang mas perak apa. Itu ada sendiri. Waqad tabayyana, dan sungguh clear, jelas, lana, bagi kami, fima sabaqa, di dalam keterangan yang sudah lalu,
fa'ilnya tabayana, adillatu hadzal wujub, dalil-dalil kewajiban ini, kewajiban zakat. Min ayatil kitab, dari Al-Quran as-sharihah yang jelas, wa ahaditsir rasul, dan hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ats-tsabitah, yang tetap. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi di bagian yang lalu sudah menjelaskan, beliau hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih, menggunakan ijma' yang al-mutayaqqan, yang yakin, bukan ijma' yang diragukan. I'malul qiyas as-sahih, menggunakan qiyas yang benar. Kemudian i'malul al-maqasid, menggunakan maqasid wal masalih, dan kemaslahatan. Allati afada majmu'uha, allati, di mana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu, afada majmu'uha, keseluruhan dalil-dalil itu memberikan satu kesimpulan, ilman yaqinian, sebuah ilmu yang yakin, tidak ada keraguan, bi fardhiyatis zakah, dengan kewajiban atau kefardunan zakat. Jadi status hukum wajib zakat itu didukung dengan ayatul Quran as-sharihah wa ahaditsur rasul ats-tsabitah. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas, clear, wa aqimus shalah wa atuz zakah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dengan hadis-hadis Nabi yang banyak sekali ya. Bunyal Islam ala khamas, syahadati wa iqamis shalah wa itaiz zakah, banyak sekali. Wahada, keterangan ini bahwa kewajiban zakat itu konsensus ulamaul Islam, dengan didukung dua sumber primer yang dahsyat ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Mimma, itu termasuk dari ajaran Islam, tanaqalathu, disampaikan secara bergantian, itu maksudnya dikutip gitu, dipindah, disampaikan generasi ke generasi, ajyalul muslimin, oleh generasi-generasi tokoh-tokoh Islam, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, tabi'in, sampai ke a'immatul madzahib, imam-imam mazhab kita, sampai kepada ulama-ulama kita, dan sampai kepada kita. Mata rantai atau sanad keilmuan ini sangat runtut, sistematis, kuat gitu, dhabit, dan thiqah, betul-betul bisa dipercaya. Ini yang luar biasa. Wa tawatarat bihi al-akhbar, dan keterangan ini disampaikan oleh hadis-hadis Nabi atau secara mutawatir, qaulan wa amalan, baik statement, ucapan maupun tindakan amal. Wa ulima, kewajiban zakat ini juga diketahui, min dinil Islam, dari agama kita ini Islam, bil darurati, dengan pasti, tanpa ada keraguan, tanpa ada pertentangan di sana, bahwa zakat itu wajib. Maka konsekuensinya, karena ini termasuk hukum yang pasti, ditentukan dengan ijma', mulai ijma' sahabah fi asri Abi Bakar As-Siddiq sampai istiad a'immatul madzahib, semuanya mufakat. Apa konsekuensinya? Faman angkara dzalika, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, walam yakun haditha ahdin bil Islam, sedangkan dia bukan termasuk generasi yang baru masuk Islam, dia termasuk orang yang sudah lama memeluk Islam, dia lahir di komunitas Islam, faqad kafara, maka dia dianggap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengingkari status wajibnya zakat, faqad kafara, dia kafir. Wa khala'a, dia sama dengan melepas ribqatal Islam, ikatan Islam,
min unuqihi, dari lehernya. Dia sama dengan melepaskan Islam ini dari dirinya sendiri, karena dia dihukumi kafir. Ini statement yang sangat jelas dan harus menyadarkan kepada publik, kepada warga kita Nahdlatul Ulama yang masih belum punya kesadaran tentang zakat, bahwa zakat itu kewajiban yang penting di dalam Islam, bahwa status wajibnya zakat itu adalah ijma'ul ummah, ijma'u ulama Islam, hasil kesepakatan ulama-ulama Islam sejak sahabat hatta al-an, sampai sekarang. Maka kita, lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama itu punya legal standing yang kuat sekali ketika menggerakkan program sadar zakat ini. Kita termasuk orang yang beruntung karena ikut meneruskan jejak ulama-ulama kita, jejaknya para sahabat, tentu jejaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aktif untuk door to door bersosialisasi ke masyarakat, di masjid, di musola, di majelis taklim, di Facebook seperti ini, di Twitter, di YouTube, di pesantren, di madrasah. Kita sampaikan bahwa zakat ini kewajibannya betul-betul sangat kokoh berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang muhkamat, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, dan sudah memakai mekanisme yang sangat luar biasa yang dikatakan ijma'u ulama'il Islam, konsensus ulama-ulama Islam, dasar hukum yang sangat kokoh. Karena kalau sudah ijma'u ulama Islam, maka kekuatannya ini sangat mengikat. Kenapa ulama-ulama Islam ijma'? Karena kewajiban zakat ini didukung dengan sangat kuat oleh Al-Quran dan hadis, bahkan la bil qawli faqat bal bil fi'li, tidak hanya disampaikan Nabi, disampaikan para sahabat, disampaikan tabi'in ulama madzahib, tetapi juga kebijakan nyata, praktek nyata dari Nabi, perjuangan nyata dari Nabi, praktek perjuangan nyata sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan harus sampai berperang, dan disampaikan oleh ulama-ulama kita, diteladankan oleh ulama-ulama kita. Jadi sangat kokoh bangunan zakat ini. Tinggal kita sebagai praktisi lembaga zakat ini harus serius membangun lembaga zakat yang amanah, yang bisa dipercaya, yang transparan, yang terbuka, bisa diakses publik secara terbuka, pendanaannya, masuk keluarnya, program-programnya yang transformatif, visioner, yang ia konsumtif dan ia produktif. Tidak hanya konsumtif, karena zakat ini adalah instrumen yang sangat efektif untuk membangun peradaban umat dari semua aspek kehidupan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan bahkan politik kebangsaan yang kokoh. Wattafaqa al-muslimun, wattafaqa dan sepakat, mufakat, al-muslimun, orang-orang Islam, ala anna faridotaz zakah, sesungguhnya kewajiban zakat, kefardunan zakat, status zakat itu wajib, la tajibu ala ghairi muslimin, itu tidak diwajibkan pada non muslim, hanya kepada orang yang Islam, yang sudah bersyahadat. Li'annaha, kenapa zakat itu hanya untuk orang muslim, tidak wajib bagi non muslim? Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu far'un, satu cabang, minal islami, dari Islam. Zakat adalah salah satu pilar Islam. Jadi kalau dia tidak muslim, dia tidak punya kewajiban berzakat. Wa huwa mafqudun, orang non muslim itu mafqudun, artinya dia tidak
tidak mendapatkan predikat muslim itu, dia kehilangan. Fala yutalabu biha wa huwa kafirun. Fala yutalabu, maka dia tidak dituntut biha dengan zakat, wa huwa, sedangkan dia kafirun, statusnya kafir. Apa konsekuensi selanjutnya? Kamala takunu, sebagaimana zakat itu juga tidak bisa dainan menjadi hutang dia fi dhimmatihi, dalam tanggungannya. Karena dia tidak wajib mengeluarkan zakat, maka ketika dia tidak mengeluarkan zakat, itu tidak menjadi zimmah, menjadi tanggungan, menjadi beban sejarah masa lalu, bukan. Ibarat orang kafir umur misalnya 60 tahun dia masuk Islam, ketika kafir dia kaya raya, kemudian tidak. Sejak balik sampai dia usia 60 itu dia harus qadha, dia harus mengeluarkan zakatnya, tidak. Tidak, ini adalah kasih sayang Islam. Jadi ketika ada orang kafir kemudian menjadi mu'allaf, dia masuk Islam, itu tidak punya tanggungan masa lalu. Misalnya dalam zakat ini, dia tidak, oh kamu harus zakat sejak sekian dengan presentasi sekian, tidak. Yu'addiha, yang dia tunaikan idza aslama, ketika dia masuk Islam. Ini tentu sebuah keindahan dan kemurahan, kelapangan di dalam Islam. Tidak memperberat orang non muslim mau masuk Islam, bisa dilakukan dengan penuh keriangan, kegembiraan, tidak punya dosa-dosa masa lalu, tanggungan masa lalu. Masya Allah, tentu berbahagia ya bagi kita yang beragama Islam dan bagi teman-teman yang nanti masuk di dalam agama yang indah itu. Wastadalla al-ulama, ulama mengambil dalil ini, konsensus bahwa zakat itu wajib bagi orang muslim. Lidzalika, bagi masalah ini, bahwa zakat itu untuk orang muslim dan tidak wajib bagi non muslim, bihadis Ibnu Abbas, dengan hadisnya sahabat Ibnu Abbas, fi sahihaini, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Apa bunyi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'atha, ketika beliau mengutus Mu'adz, sahabat Mu'adz, seorang sahabat yang luar biasa, seorang sahabat yang masyhur dengan hadis istihad, ilal Yamani, di negara Yaman, menjadi gubernur di Yaman sahabat Mu'adz. Qala lahu, Nabi bersabda berkata kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang pada satu kaum yang masih menjadi ahlul kitab, masih memegang Injil, Taurat, minan Nasara wal Yahud, orang Nasrani dan Yahudi. Falyakun awwalu ma tad'uhum, maka seyogyanya misi pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, ilaihi, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Maka misi pertama yang kau ajak kepada mereka adalah bersyahadat, bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini misi yang pertama yang disampaikan Kanjeng Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Fa inhum ata'u kalidzalik, ketika mereka kamu ajak bersyahadat kok patuh, nurut padamu, mereka mau bersyahadat, fa'alimhum, maka umumkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahu mereka sesungguhnya Allah mewajibkan bagi mereka 5 kali salat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini misi yang kedua dari sahabat Mu'adz
diutus jeung Nabi di Yaman. Yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka ahlul Yaman, penduduk Yaman, patuh padamu untuk sholat 5 waktu setelah bersyahadat, fa akhbirhum, maka kasih informasi mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, qad farada, sungguh telah mewajibkan Allah, alaihim, pada mereka, shadaqatan, shadaqah atau zakat, tu'khadhu, yang diambil zakat atau shadaqah itu min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, faturadu, kemudian dikembalikan sedekah atau zakat itu ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini misi yang kedua. Misi yang pertama adalah syahadat, misi yang kedua adalah sholat, misi yang ketiga adalah zakat. Dengan panduan yang luar biasa, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan, didistribusikan, didayagunakan kepada orang-orang fakir. Jadi misi syahadat kalau sukses disambung dengan misi sholat 5 waktu. Kalau sukses baru disambung dengan misi penegakan zakat. Ini tasyri'ul ahkam tadrijian, proses membuat syariat Islam secara gradual, bertahap, tadrijian. Dan itulah ciri khas dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Wahab Khalaf ya dalam Tarikh Tasyri' al-Islami. Ada metode at-taqlil minat taqnin, terlalu menyedikitkan aturan gitu. Kemudian ada ini at-tadrij, ada pentahapan. Kemudian ada at-takhfif, selalu memberikan keringanan. Kemudian al-musayyarah ala masalihil haq, selalu konsisten berpijak kepada kemaslahatan substansial di dalam syariat Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Fal hadisu, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas, yadullu, menunjukkan hadis ini, kama qala an-Nawawi wa ghairuh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, mustahid tarjih dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Raudhatut Talibin, Minhajul Abidin, wa Umdatul Muftin, Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, ya Allah, Arba'in Nawawiyah, Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti, Masya Allah, Tahdhibul Asma wal Lughat, seorang ulama besar yang luar biasa. Apa kata Imam Nawawi yang juga ahli fikih dan ahli hadis ini? Ala annal mutalabata bil faraidi fid dunya la takunu illa ba'dal Islam, wa hadha qadarun muttafaqun alaih. Ini di ala annal mutalabah, apa statement Imam Nawawi? Sesungguhnya menuntut, memaksa, bil faraidi, melakukan kewajiban-kewajiban, fid dunya, di dunia ini, la takunu, tidak ada atau tidak boleh menuntut, memaksa melakukan kewajiban-kewajiban itu illa ba'dal Islam, kecuali setelah orang itu memeluk agama Islam, setelah orang itu mau bersyahadat. Bahkan sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, dilatih dulu melakukan sholat, biar merasakan kenikmatan orang masuk Islam dengan sholat, sowan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dan menyaksikan, kemudian merasakan kebesaran Islam, merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah dengan hatinya, merasakan nikmatnya bersolawat, mengingat jasa-jasa
pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi annal mutalaba bil faraid la takunu illa ba'dal Islam. Tuntutan-tuntutan duniawi, melakukan kewajiban-kewajiban di dunia itu tidak boleh dilakukan kecuali orang itu beragama Islam. Wahada ini adalah qadrun, seperti ketetapan muttafaqun alaih yang disepakati oleh para ulama. Para pemirsa jamaah Facebook yang berbahagia, sudah 30 menit ya, tidak terasa pengajian kita. Jangan lama-lama karena ini bulan Ramadan. Sedikit tetapi faham, sedikit tetapi punya makna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pengajian kitab Fiqhuz Zakah Yusuf Al-Qaradawi ini, dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, dan menjadi bagian dari orang yang aktif menyebarkan sosialisasi, edukasi tentang wajibnya berzakat, bersedekah kepada saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan dalam rangka membangun peradaban Islam, peradaban yang maju sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.